moderator ya. Nih, maksud gue lu main tengah. Lu tengah nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada capek sih kayaknya ini. Malam semuanya semangat ya, semangat. Oke, malam ini kita bakal ngomongin podcast ekonomi syariah ya. Mungkin ngebahasnya lebih ke ISEF 2025. Gue Rafli, di sini ada Canika, salah satu panitia di sana guys. Oh guys, Ada Salman nih, salah satu pelaku UMKM. Terus di sini ada Udin juga yang sering banget berkecimpung di dunia vintage ya. Oh, Minjem. bukan pinjol ya. Terus ada Jaki ya. Dan gitu. Dana, wakaf, zakat, infak. Wah, udah mantap lah ya. Ini udah hampir lengkap nih sebenarnya. Canika ISEF 2025 sebagai panitia. Oke, thank you guys. Gua Canika. Mungkin gua mau sharing sedikit ya. Alhamdulillah gue pilih jadi volunteer Iya. melalui Istiqomah guys. Istiqomah. Jadi gitu sedikit cerita. Kemarin alhamdulillah gue jadi volunteer mewakili dari kampus untuk ikut event tahunan terbesar di dunia ekonomi syariah, yaitu ISEF Indonesia Syariah Economic Festival yang diadakan di J-Expo Jakarta Kemayoran. Itu dari tanggal 8 sampai dengan 12 Oktober Rapli. Lumayan ya, 8, 9, 10, 11, 12, 4 hari ya. 5 hari dong, 8 sampai 12. Oh, 8 ya, sama 8-nya dihitung oke. Iya sih, 5. Capek nggak? Capek sih capek, cuman Tangerang Jakarta ya? Iya, desek-desekan itu. kita diwajibkan naik Transum. Transportasi umum. Pak, mau masuk kuliah Pak. Saya udah izin Pak. Pak, Kita ke dosen pembimbing. kenapa? Kita tuh harus hadir di sana gitu. Oke, ini pertanyaan Rapli banget ya guys. Jadi dari mulai di sana ada apa aja sih? Terus yang kedua itu kenapa kita harus hadir? ISEF ini awal mula berdiri atau diadakan event ini tahun 2014 dan alhamdulillah eksis sampai tahun ini 2025, berarti kurang lebih sudah 12 tahun guys, Iya. berdiri. Jadi ada apa aja di sana? Banyak, ada edukasi tentang ekonomi syariah, juga ada pameran-pameran, booth-booth tentang halal makanan-makanan halal, fashion yang juga tentunya sudah terkategorikan syariah, dan semuanya banyak tersupport di dalam dunia ekonomi syariah. Kira-kira kita boleh Ketua ISEF tuh dengerin. amin. Mungkin teman-teman mungkin ada yang bingung ya, itu kan acara Islam ya. Nonis boleh datang nggak sih? Woi, boleh banget nih. Ini sekedar info ya guys. Kemarin tuh alhamdulillah gua ngawasin anak-anak OSN atau Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional. Dan itu ada 2 sekolah yang satu sekolah itu anak muridnya atau siswanya beragama Kristen. Itu dari Batam. Ih, jauh juga ya. Lalu yang kedua dari Serang. Itu beragamanya non-muslim juga. Dan yang dari Batam itu juara pertama. Jadi Muslim juara Kayak pertama. non-muslim sekolah dan siswa Jauh yang loh. ikut Olimpiade Ekonomi Syariah itu beragama non-muslim, dia Gak sih. juara pertama. Gak sia-sia ya dari Batam jauh-jauh. Jadi intinya ekonomi syariah ini rahmatan lil alamin, bukan untuk semuanya. Allah. Kira-kira begitu Rapli. Langsung login tuh yang Mungkin di sini ada yang belum tahu ya ISEF 2025 apa. Mungkin sedikit jelasin lagi. Oke. ISEF Mungkin itu apa? ISEF 2025 ini mungkin sama ya rangkaian-rangkaian acara kayak tahun-tahun kemarin, cuman yang membedakan biasanya per setiap tahun itu ada temanya Rapli. Oh, beda-beda tema. Tema hari ini mungkin bisa ditampil di bawah ya. Iya, iya. Gua kurang lupa juga guys, jadi kurang ingat. Jadi yang pasti arah-arah tema sekarang ini untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Kira-kira itu lah Rapli ya. Keren ya. Siapa masa depan Indonesia? Cuma emang udah banyak banget ya pelaku-pelaku UMKM yang mungkin yang nggak tahu atau jadi tahu dengan hadirnya si ISEF 2025 ini. Tadi kan kita udah ngomongin sedikit nih tentang ISEF ya. Mungkin udah ada bayangan ya teman-teman di sini. Oke, boleh tanya lagi lah sedikit ya Canika. Boleh banget Bang Rapli, ini gue jawabannya. Gimana? Kan di Indonesia tuh katanya prestasinya ISEF tuh udah bagus ya, udah masuk ke kencah ke global tuh. Tapi kayaknya masih ada rasa sedikit ada PR gitu gak sih? Masih banyak banget lah PR, gak sedikit kayaknya sih ya. Bisa gak sih ceritain sedikit?
Oke, kalau misalnya kita mau sharing sedikit ya, yang dari pertanyaan Raffi ini memang benar. Salah satu tujuan adanya event ISEF ini untuk mendorong literasi. Karena memang kalau kita baca dari data-data keuangan syariah yang kami dirilis oleh OJK itu literasi versus inklusi itu berbanding terbalik Rafli. Jadi kebanyakan masyarakat kita ini sudah banyak praktek, tapi mereka nggak tahu arah literasi kemana. Nah di ISEF ini itu banyak sekali ada edukasi tentang ekonomi syariah, ada pameran-pameran yang membahas tentang edukasi syariah dan segala macamnya. Dan betul apa kata Rafli, Indonesia memang sudah meraih ranking 3 global. Mantap, global loh. Syariah global. Mudah-mudahan nanti tahun depan jadi top one ya. nomor satu. Amin. Cakep banget. Nah, itu juga makanya yang sering kita alamin dari para pelaku usaha, memang mereka itu sudah mulai paham, sudah mulai kebaca, sudah mulai melihat iklan, mungkin sudah melihat sekitarnya itu, sudah mulai melek terhadap keuangan syariah. Tapi memang terkadang hanya sebatas pemahamannya aja, jadi prakteknya tuh masih sedikit. Ya bisa dibilang beberapa kayak orang-orang persen. cuma paham aja gitu, Paham jarang aja. nggak terjun langsung Ya, gitu. karena mereka beranggapan ya udah syariah, oh berarti nggak riba, syariah misalkan ya sesuai dengan Islam kayak inilah. Cuma memang berdasarkan data yang tadi itu disampaikan 66% masyarakat sudah melek. Nah, berarti sisanya yang belum melek itu baru melek buat pemahamannya doang. baru paham. Pemahamannya doang. Itu Dan masih paham nah. ketika dia paham belum tentu dia mengaplikasikan atau menggunakan pemahaman tersebut. Jadi masih banyak pelaku usaha itu ketika dia mendapatkan keuntungan itu dia nyimpannya di rumah atau masih nyimpan di bank konvensional, karena memang mereka masih berpikir apa sih bedanya sama konvensional, apa bedanya konvensional dengan syariah. Ya kelihatannya secara kasat mata sama aja, ya kan, sama aja. Kemudian ya agak ribet juga kalau misalkan dia naruhnya di bank, harus bolak-balik ke bank, ketika dapat untung langsung bolak-balik langsung ke bank, ambil untung lagi ke bank. Tapi kalau misalnya memang di rumah, tinggal untung taruh aja di rumah. Kan kalau kita biasa lihat zaman dulu mah ya taruh uang di bawah bantal, di bawah kasur. Sampai kemarin aja ya ada kan berapa dolar apa tuh? Oh, dolar. Oh, ya. Kasur kan? Iya, dari Singapura tuh, wih, mantap banget. Di ISEF ini yang tadi lu sebutin itu banyak masyarakat kita mungkin sekedar hanya melek saja, tapi di ISEF ini kita pembawaan tidak baku, karena memang masyarakat kita itu tidak hanya kita ajak paham, tapi kita ajarkan untuk sesi selanjutnya. Contohnya di ISEF itu kita ada beberapa games, beberapa juga panduan-panduan agar masyarakat itu sekaligus mereka belajar literasi ekonomi syariah, sekaligus memahami apa yang mereka ingin pakai. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi di ISEF ini banyak sekali rangkaian kegiatannya. Jadi masyarakat bisa memilih, bisa langsung praktek sekaligus memahami tentang literasinya. Jadi nggak sia-sia dong Raffi. Sebenarnya udah lengkap sih di ISEF tuh ya. Lengkap banget Cuman dong. emang orang-orangnya masih Lengkap banget. belum banyak. Mungkin di sini masih banyak yang belum tahu ya acara ISEF ini. Biasa diselenggarain berapa tahun sekali tahun. 1 tahun sekali. Tahun sekali ya? Dan tahun ini biasanya sih itu diadakan di JCC ya. Tapi tahun ini di J-Expo. Di Expo. Terus kalau menurut lu nih Man, dari sisi pengusaha kayak yang dicerita tadi tuh, itu gimana sih bagi pelaku UMKM? Sebenarnya ya kami juga dari pelaku UMKM itu sangat bersyukur dengan adanya ISEF, karena ISEF itu menjadikan wadah berkumpulnya para pelaku UMKM yang syariah. Ya makanya tadi itu kita lihat, pokoknya kalau udah konteksnya syariah berarti di situ udah makanannya syariah, misalnya makanannya halal, kemudian fashionnya juga. Dan sekarang halal itu bukan cuma soal agama, ya itu sekarang Iya sudah sih, menjadi betul. standar global untuk kualitas dan gaya hidup sehat. Dan memang itu udah
karena memang Islam itu nggak hanya ngebahas tentang ibadah sholat, zakat, tapi ternyata di dalam Islam itu yang ngebahas semua ekonomi, semua aspek kehidupan. Salah satunya adalah ekonomi. Yang Nah, ya, paling dengan ini banget ya ekonomi itu. Terus dengan adanya ISEF ini ya kita semakin melek, dan ISEF juga menggiring para pelaku UMKM tidak hanya pemahaman tapi langsung ke prakteknya. Nah, tapi memang sekarang kendalanya kita itu adalah di proses ekspor untuk produk-produk halal dan produk-produk UMKM. Jadi kan memang UMKM kita pengen bersaing lah di pasar global. Jadi nggak hanya di nasional saja, tapi kita memang Mau di pasar dunia ya. Iya, pasar dunia. Cuma memang kebanyakan dari kita UMKM stucknya ada di satu modal gitu. Nah, untuk modal sendiri nih, Mas Salman misalkan memerlukan modal untuk modal ini, di sini apa namanya, di SMP itu ada kemarin ada fintech syariah, di mana fintech syariah ini menyambungkan antara apa namanya, yang punya modal dengan yang butuh modal. Contohnya Pak Salman tadi ingin membuka cabang atau ekspor, Pak Salman tinggal mengajukan ke fintech syariah ini. Jadi di mana kita akan menghubungkan antara yang mempunyai modal dan yang membutuhkan modal dengan cara itu biasanya itu bagi hasil seperti itu. Oh beneran tuh? Bener. Boleh berarti? Boleh. Bisa nih, langsung nih. Nah, untuk minimal itu usahanya 2 tahun. Oh, 2 tahun. Udah memiliki laporan keuangan seperti itu. Tapi kalau udah memiliki laporan keuangan udah 2 tahun, bisa nih kalau misalnya Bisa. saya mau misalkan buka cabang di luar. Iya, betul. Kira-kira berapa? Di sini untuk minimalnya itu 1 juta. Cuman untuk lebihnya saya juga kurang tahu pasti ya. Tapi 2M bisa 2M. tergantung ininya, berarti usahanya. Kalau untuk usaha rujak, atau mungkin 2M kayaknya. Iya sih bener ya. Ngapain itu ya? Mau 2M buat apaan gitu, bikin apa Ke gitu. Indonesia langsung, ke Indonesia. Mungkin di Jepang yang nggak tahu cireng rujak bisa nyobain dari cireng rujak. Iya, jadi istilahnya ini simbiosis mutualisme seperti itu. Jadi yang saling menguntungkan antara si pemodal dan yang mempunyai usaha. Keren gitu. Jadi inklusi keuangan nggak cuma nabung doang. Betul, nabung Ya, doang. tapi juga bisa investasi ke sesama. Nah, udah bahas ini, tapi kayaknya Jaki tentang ekonomi syariah pasti tahu gak cuma soal bisnis ya kan. Ada juga sisi lain soalnya ya di ISEF 2025 ini waktu itu yang disenggol sama para panitia. Gimana tuh Jaki? Kalau ngebahas ekonomi kan tadi juga udah dijelasin ya Mas Salman itu kan. Jadi yang ekonomi itu kan membahas Islam itu kan tidak membahas ekonomi saja gitu kan, melainkan segala aspek kehidupan, termasuk salah satu ekonomi gitu. Dari tadi kita bahas modal. Nah, kalau dari gue pribadi nih, ekonomi syariah itu ada yang namanya siswa. Nah, siswa itu zakat, infak, sedekah sama wakaf gitu kan. Apa tujuannya? Tujuannya itu salah satunya untuk mengatasi atau menghilangkan ya, membantu para pelaku UMKM. Itu salah satunya. Nah, salah satu tantangannya itu yang pertama itu bagaimana agar kita itu mengelola dana siswaf ini biar tidak menjadi aset tetap gitu, tetapi menjadi modal produktif. Itu tantangannya tuh. Produktif ya. Maksudnya tuh modal produktif gimana? Modal produktif itu salah satunya contoh nih, kita memberikan suatu modal kepada pelaku UMKM atau pengusaha. Nah, nanti pengusahanya itu mendapatkan modal tersebut, mendapat keuntungan tersebut dari siswaf itu. Akhirnya pelaku pengusaha tersebut bisa mandiri gitu. Nah, kemarin juga dibahas tuh di ISEF kemarin tuh. Di sini salah satunya itu yang paling Kalau nggak salah cash apa ya? di sini itu cewek cash wakaf linget sukuk atau CWLS sama CLS, wakaf tunai dikaitan dengan sukuk itu. Kemarin tuh sempat ini banget di sana, sempat rame lumayan karena itu pembahasannya menarik. Wah, ini nih inovasi yang sangat menarik yang tadi disebutkan Mas Zaki tentang CWLS atau cash Iya, work CWLS, ya. Ini memang lagi booming dibahas di teman-teman Kementerian Keuangan karena yang menerbitkan surat hutang itu adalah Kementerian Keuangan. Itu suku atau dikenal sebagai obligasi. Dan memang
sekarang ini sudah mempunyai kemajuan, dan untuk kita bisa berwakaf itu yang kita kenal kan wakaf tanah ya kan, wakaf yang lain-lain ya kan, Din. Tapi itu Din. Tapi sekarang ini berwakaf itu bisa menggunakan uang tunai. Nah juga bisa langsung mendukung pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia melalui cash wakaf Diksuku. Nah itu makanya salah satunya itu keuntungan zaman sekarang nih ya, zaman sekarang untuk keuntungannya itu tuh kita itu bisa lewat via aplikasi, udah lewat via aplikasi, habis itu dari modal kecil lagi kan. Jadi kesempatan bagus buat kita gitu, buat para orang anak-anak muda untuk memulai walaupun punya modal kecil. Dari mana aja kan, maksudnya orang lagi nongkrong bina, gue pengen Iya. gue pengen wakaf nih, bisa kan, nggak perlu datang ke sono kan. Orang udah ada aplikasinya tuh ngapain juga. Iya, makanya jam 12 malam nih, lagi dapet hidayah mau wakaf. Habis tajud gitu. Mudah gak sih? Wakaf tanah ah. Isengnya gitu banget ya. Iya, isengnya berkah banget. Mudah banget ya. Udah berkah. Kira keren, luar biasa ya. Jadi kayak emang intinya dari ISEP 2025 ini itu udah ngebantu orang-orang yang mau berwakaf, ada yang mau mau buka usaha, itu tuh udah dibantu di ISEP 2025 ini udah membuka banget nih buat kita yang mau mulai nih. Ini kan udah sedikit melek tuh. ISEP ini udah ada kesempatan nih, ini kayak udah kesempatan emas nih ISEP datang nih. Udah tinggal kita gali lagi lebih dalam bareng-bareng sama ISEP nih, ya kan? Ya gak sih? Iya, makanya memang kalau dilihat dari ISEP kemarin tuh benar-benar wadah yang mengumpulkan semua instrumen yang akan memajukan ekonomi Indonesia, pemerintah, ya kan? Kalau nggak salah Kemenkunya juga datang ya? Betul. Iya. Ya, Kemenkunya datang, kemudian para pembicaranya juga orang-orang yang sudah tersertifikasi, misalkan yang sertifikasi halal ya sih? Ada tuh. Pengalamannya juga udah banyak terkait keuangan syariah. Ada memang siapa terus tuh? pelaku usahanya juga banyak, pelaku usaha syariah. Jadi memang antara yang kemarin hadir tuh memang kita harus sinergi untuk memajukan atau meningkatkan kemajuan ekonomi, terutama di ekonomi syariah di Indonesia. Tentunya peran teknologi di sini penting banget ternyata. Iya, penting sih. Karena teknologi mempermudah kita untuk pertama wakaf bisa di mana aja. Cukup pakai HP. Cakep. Pakai HP. Emang cakep banget. Jadi tuh ada orang yang bilang kayak Islam tuh kayak kuno. Enggak, kita tuh Sentil. enggak. Kita punya Bilang suruh login. kita punya Iya, Islam Pro. Islam Pro. Ada. Mau main-main dia. Iya, jadi sebenarnya teknologi ini sangat bermanfaat banget bagi wakaf, tinggal wakaf. Sekarang ada saya kemarin lihat di aplikasi Dana ada namanya sedekah subuh. Bang. Itu tinggal itu kita masukin Wallet aja. yang konven ya padahal tuh. Iya, itu tinggal masukin aja. Dipotong nggak kan minimal 5.000 langsung sedekah subuh. Mau jadi kalau nggak subuh, Tapi kalau sedekahnya pas asar bisa nggak? nah, kepotongnya subuh. Kebetulan subuh ya. Berarti sholat subuh jam 6. Iya, makanya teknologi. Sholat subuh jam 6 kepotong ada jam 4. Betul. Itu kemajuan deh. teknologi. Saya kemarin wah, fitur yang menarik. Bantu Kan ya. itu kayak pahalanya besar sekali kan. Sebenarnya emang ISEP tuh udah jembatani banget ya. Bener gak sih Canika? Betul banget. Jadi memang selain dari jembatani, ISEP ini terus untuk mengkoridorkan antara tahu dan juga pakai. Artinya kita memilih yang mana yang harus kita pakai dan juga yang harus kita tahu, dan semuanya kita edukasikan, kita pahamkan, dan juga kalau kita udah paham kita sebarkan apa yang kita pahamkan oleh masyarakat. Sama Itu satu. tugas ISEP. Gimana, Jak? Ngoptimalin dana sosial dengan seadil-adilnya. Berarti Buat untuk mesejahterakan masyarakat. pengelolaannya harus kita jaga, harus kita perhatikan. Karena zaman sekarang kan sudah banyak berita-berita yang sudah kita tahu kan terkait ya, nggak usah sepi lah ya, udah banyak kan ya. Jadi Banyak itulah pelajaran buat kita teman-teman, biar kita adil dalam mengelola
uang masyarakat. Mantep nih, emang ISEF 2025 ini emang sebenarnya acaranya udah bagus, udah mantep sih. Emang mungkin masih banyak orang yang masih belum pada tahu mungkin ya. Sebenarnya kita juga sebenarnya nggak ada yang tahu kalau nggak ada yang ngasih tahu ya nggak sih? Iya. Kalian juga pasti nggak ada yang tahu kalau nggak ada yang ngasih tahu kan? Betul. Ini juga emang apa namanya, salah satu matkul kita juga emang salah satu dosen kita emang nyuruh kita hadir, itu emang hebat banget sih. Mendorong kita untuk Jadi kita benar-benar jadi tahu yang sebelumnya kita emang benar-benar gak tahu. Ya, emang kesimpulannya itu emang perjalanan ekonomi syariah itu emang udah menuju Indonesia maju, Indonesia emas 2045 ya. Cuman udah ada hal-hal kecil sama elemen yang masih kurang mungkin, tapi itu udah sedikit tertutupi nih dari ISEF 2025 kemarin. Itu sebenarnya udah jalur yang tepat juga, kayak udah ada elemen-elemen terkecil dari UMKM, wakaf ya, Jaki, terus investasi ya, Udin, betul. Di situ UMKM juga ada ya kan, Salman? Itu udah bagian dari gerakan yang kolektif untuk membangun ekonomi yang gak hanya kaya, tapi juga adil dan penuh berkah. Masya Allah. intinya berkah. Berkah. Itu bakal ada terus. Ada terus di Bakal YouTube-nya ada. Dan kemarin itu Deputi Senior Bank Indonesia pas penutupan mengatakan pengunjung ISEF itu ada 400.000 hadir. Cara GBK nggak sih? Wah, luar biasa lebih nih. Keren sih itu. 400.000. Mungkin terus juga apa tuh di ISEF 2025 banyak waktu itu ada tenan-tenan yang keren gitu. Apa sih waktu itu kayak yang Rasul ya, kita bisa ngeliat Rasul tuh 3D ya, 3D. Iya, VR. Ya, VR. Ada perjalanan ada. Rasul. Ada waktu itu. Ada, gitu kan? Jadi, Itu adalah salah perjalanan. satu kecanggihan teknologi yang disebutkan Iya. Udin. Oh iya. Sudah Gitu, guys. vintage juga tuh. Itu keren banget, orang yang nggak tahu gimana perjalanan Rasulullah itu tuh ada VR-nya waktu itu di sana. Cuman kita sayangnya sih nggak nyoba ya. Karena ngantri. Iya, terbatas. Sehari itu cuma 10 apa 40 orang dulu. Oh dibatasi. Batasin 10 orang Tapi sehari. kagak bayar kan? Nggak nggak bayar, bener-bener gratis. Kalian yang emang mau ngeliat gimana perjalanan Rasulullah dari gimana itu banyak di situ. Kita tinggal pilih, ntar ada apa panitia juga yang ngebantu di situ juga. Dan gratis ya, guys. Oh ya gratis, betul gratis. Terima kasih semua yang ada di sini, baik pelaku UMKM, panitia, yang vintage, yang lebih mengenal vintage lebih dalam, bahkan yang Ziswaf ya, semua udah banyak banget nih dijelasin. Itu yang hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada kurangnya atau ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan, kami semua mohon maaf ya. Mari kita wujudkan ekonomi syariah Indonesia yang inklusif dan tangguh. Sampai jumpa episode selanjutnya. Emang ada. See you next chapter. Kita bikin ini di kampus.